dipakai untuk menuntut dia. Kalau sampai David dibebaskan, akan selamanya Jenny dalam penjara. Ini hanya oleh-oleh kecil. Hai semua, welcome back to Gila Film Channel bersama gue Ayu Lirang. Hari ini gue mau jadi jamaah first reaction buat serial Cyanida yang tayang perdana di WeTV Rabu ini, 25 Agustus 2021. Cyanida The Series ini sempat bikin heboh di akun Instagramnya karena ada aktor dan aktris film yang ngepost gambar usut tuntas kasus Cyanida atau bongkar kasus Cyanida. Nah, publik nih jadi dibikin bertanya-tanya, ada apa nih? Bukannya kasus Jessica dan Mirna tuh udah selesai ya? Baru deh setelah beberapa postingan tersebut muncul, ada postingan pengumuman mengenai tayangnya serial Cyanida yang berasal dari cerita Jessica dan Mirna itu. Serial Cyanida disutradarai oleh Sridhar Jetty dan rencananya akan tayang sepanjang 12 episode. Gue kurang tahu ya kiprah sutradaranya, tapi gue sih tahu rumah produksi yang akan memproduksi Cyanida The Series ini, yaitu MVP Entertainment. Terus meskipun membingkai peristiwa cyanida atau kopi beracun yang sempat ramai di televisi dan di dunia maya, terus mulai dari berita-berita penyidikan sampai persidangannya, Raam Punjabi selaku produser mengatakan bahwa cerita dalam ini hanyalah fiktif. Di episode 1 sendiri sudah ada kemunculan tokoh-tokoh yang akan menjadi benang merah dalam serial Cyanida ini. Agni Nihak memerankan Jenny. Jihan Almira memerankan Amelia yang di trailer akan menjadi korban tewas karena cyanida. Serta Rio Dewanto yang akan memerankan David, suaminya Amelia. Terus bakal ada Arswendi Nasution atau Arswendi Bening Suara yang jadi ayahnya Amelia. Di sinopsis singkat Cyanida The Series disebutkan seperti ini. Amelia dan Jenny adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Namun Amelia dipaksa menikah oleh keluarganya dengan David karena ingin memisahkan Amelia dari Jenny. Amelia lalu meminum secangkir kopi berisi racun cyanida dan dia pun meninggal. Kemudian Jenny dituduh sebagai pembunuhnya. Jenny berbalik mencurigai David sebagai pembunuhnya, namun hal ini sama sekali tidak mudah. Karena David juga menuduh Jenny mati-matian melalui media, TV, wawancara, dan berbagai cara lain. Bisakah Jenny membuktikan dirinya tak bersalah? Nah, kalau kita perhatiin ya, dari sinopsisnya, udah kebayang dong bakal gimana? Agni Nihak sama Jihan Almira ini bakalan beradegan kayak apa nih? Gue cek di berbagai berita daring juga mengatakan bahwa Agni Nihak mendapatkan posisi sebagai Jenny setelah casting dari bulan Desember 2020. Dan dia baru dikonfirmasi mengikuti Cyanida The Series ini pada April 2021. Nah, punya usut, dia harus casting tuh karena peran yang akan dia mainkan sangat berbeda dan bakalan menantang banget buat dia. Dan baru 10 menit awal nonton episode pertama serial Cyanida, gue langsung kaget gitu ya. Wah, bener aja nih, ternyata adegan Agni Nihak sama Jihan Almira ini betulan menantang dan panas banget. Makanya di awal episode 1, udah ada peringatan bahwa serial ini sebaiknya dikonsumsi oleh usia 17 tahun ke atas. Anyway, peran Agni Nihak dan Jihan Almira sebagai pasangan sesama jenis di serial Indonesia yang tayang di layanan streaming major tuh emang menantang banget dan pastinya bakalan bikin serial Cyanida berbeda dari serial lainnya. Soalnya serial kayak gini tuh jarang banget yang mengangkat isu tentang LGBTQ. Terakhir gue menonton serial yang membahas seputar LGBTQ itu kalau nggak salah pas nonton serial Chong ya. Tulisannya itu CONQ yang disutradarai oleh Lucky Kuswandi dengan pemerannya itu Rizal Iwan, dan yang paling gue ingat itu malah perannya Trisa Triandesa, itu loh adiknya Tina Talisa yang main di film Selamat Pagi Malam. Dan serial Chong ini menurut gue bagus banget. Gue berharap sih Cyanida bisa sama bagusnya ya. Walau mungkin yang akan dibahas lebih ke kasus kopi beracunnya sendiri dibandingkan isu LGBTQ-nya. Kembali ke Cyanida The Series. Singkat kata, Amelia ini udah menikah sama David. Namun di malam tahun baru tuh dia malah ketemuan lagi sama Jenny.
mantannya yang di Amerika itu. Besokannya, dia juga ketemuan bareng kedua temannya di Amerika, Laura dan Sari, berikut Jenny di sebuah kafe. Nah, singkat kata, pas Amelia minum kopi yang Jenny pesan, yaitu Irish Coffee, dia tiba-tiba muntah busa dan kritis. Wah, ini agak menarik juga sih pas adegan minum kopi yang kita nggak tahu ya kopinya ini beracun atau enggak. Soalnya setelah minum kopi itu kan dia batuk-batuk. Terus kedua temannya, Laura dan Sari, nyoba minum juga sedikit dan mereka tuh nggak kenapa-kenapa. Nah, dari sini tuh udah bikin kita berdeduksi gitu loh. Berarti racunnya ada di mana? Di bibir gelas, di kopinya, atau udah ditelan duluan sama Amel? Gara-gara hal ini tuh gue sempat berdeduksi jangan-jangan Amel yang mengajakkan minum cyanida gara-gara mau bunuh diri. Bisa jadi juga kan. Nah, adegan yang gue tunggu-tunggu adalah kemunculan Samuel Rizal. Yeay. Gue baru nonton lagi sih Samuel Rizal dan dia nih di sini menjadi polisi bernama Irham. Dari aktingnya kayaknya Samuel Rizal bakal jadi polisi tsundere gitu kali ya. Judes-judes tapi sebenarnya baik. Terus muncul juga Nasya Marcella sebagai penyidik junior bernama Dita Prabawati yang ceritanya adalah anak seorang polisi gitu ya. Dia mengikuti jejak ayahnya jadi penyidik dan dia bakal kerja bareng sama Samuel Rizal. Gue nunggu banget sih duo mereka ini. Sementara itu, atasan mereka diperankan oleh Joshua Pandelaki. Wah, pemain-pemainnya udah grande semua nih. Kayaknya sih bakalan menjanjikan. First impression gue terhadap episode pertama Cyanida sih puas banget ya. Untungnya beberapa adegan kayak adegan di rumah sakit, di IGD, terus adegan ketika petugas forensik sedang memeriksa TKP dan mengumpulkan bukti cukup ditayangkan sedikit-sedikit aja. Jadi, buat orang yang skeptis kayak gue dan suka protes mulu sama adegan-adegan kayak gitu kalau ada di serial Indonesia, bisa merasa cukup puas karena munculnya adegan forensik dan juga adegan di rumah sakit itu agak dikit. Jadi kita nggak akan protes-protes kayak loh kok ini diinfus, loh kok ini begini, loh kok ini begitu. Nah, jadi mungkin memang karena Cyanida The Series ini lebih mengutamakan interaksi antar tokoh dibandingkan dengan membangun latar dan detail penyelidikan. Cuma kadang-kadang gue merasa masih agak terlalu kasar atau cepat aja perpindahan antar adegannya. Kayak dibolak-balik mulu gitu. Baru kelar adegan Agni Nihaknya nangis, terus pindah lagi ke adegan keluarga Amelia yang nangis-nangis di rumah sakit. Terus dipindah lagi ke adegan Agni Nihak yang nangis. Tahu-tahu credit scene. Ternyata udah 40 menit berjalan streaming gue dan nggak kerasa aja, emang fast-paced banget. Ya mungkin kedepannya ada baiknya kalau perpindahan antar adegan tuh dibikin smooth aja, biar penonton nggak ngerasa kayak dikejar-kejar tukang ngambil utang. Kalau menurut judul di episode 2 sih, Jenny bakal ditahan ya, karena motif pembunuhannya menurut Irham alias Samuel Rizal tuh gara-gara Amel nggak mau ikut ke Amerika. Terus di episode 3 bakal ada kemunculan Mike Mulyadro sebagai kuasa hukumnya Jenny, dan Jenar Maesa Ayu sebagai ibunya Jenny yang minta tolong sama Mike Mulyadro itu untuk ngebantu kasus ini. Nah, gue malah gagal fokus nih sama aktingnya Nasya Marcella yang jadi polisi cukup logis dibandingkan dengan Samuel Rizal. Dia tuh nggak main motif-motifan singkat kayak Samuel Rizal itu. Nah, gue menantikan banget gerak-geriknya Nasya Marcella sebagai Dita yang berusaha mengungkap kasus dari sudut pandang lain. Gue di sini nggak tahu ya pangkatnya Dita ini apa, mungkin Bribda, Bribtu, atau Brigadir. Soalnya dia kayaknya kelihatannya masih muda banget dan mungkin masih di golongan bintara. Terus gue makin penasaran karena di trailer episode 4 kayaknya Rio Dewanto bakal menunjukkan gerak-gerik mencurigakan dia. Jadi kita tuh dipaksa menjawab siapakah pembunuh Amelia sebenarnya. Ya udah kalau gitu kita coba ungkap bareng-bareng di Cyanida The Series yang tayang di WeTV. Sebelum pamit, gue mau bilang kalau kalian jangan lupa buat subscribe Gila Film biar nggak ketinggalan rekomendasi serial Indonesia lainnya. Kalau kalian udah nonton Cyanida The Series episode 1 juga, coba dong tinggalin reaksi kalian lewat kolom komentar di bawah ini. Sekalian klik tombol like-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye!